Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A2, kelompok 1, akan memperkenalkan diri. Nama saya Alia Ramanda. Nama saya Melian Sosolatif. Nama saya Dia Monalisa. Nama saya Pinkan Septiana Putri. Nama saya Windra. Di sini kita akan membahas analisis, predik, student, akademik, Performance. Langkah yang pertama, journal publication. Judul yang pertama, komparasi evaluasi kinerja siswa belajar dengan menggunakan algoritma mesin learning. Judul yang kedua, tinjauan pustaka sistematis, implementasi, metode deep learning pada prediksi kinerja murid. Judul yang ketiga, analisis prediksi prestasi siswa UPTD SD Negeri 30 Aek Batu dalam mesin learning dengan menggunakan metode naive Bayes. Langkah kedua, research topic. Selanjutnya ada prediksi performa siswa pada jurnal kedua, prediksi kinerja murid, dan pada jurnal ketiga ada prediksi prestasi siswa. Maka kami menulisnya prediksi performa siswa. Jurnal kedua, prediksinya dia ada kriteria PICOTS-nya yang digunakan, population system pendidikan, murid, data mining, intervention-nya ada prediksi kinerja murid, lanjut comparison-nya NL, outcomes-nya ada kinerja pemodelan, algoritma, metode, matriks pengukuran. Selanjutnya ada konteks, penelitian akademik maupun industri. Ini ada capaian kinerja masing-masing arsitektur teknik, metode, atau algoritma. Ini selanjutnya ada keluaran yang diprediksi dan jenis data yang digunakan. Ini ada keluaran yang diprediksinya, ada jenis data yang dikeluarkan. Selanjutnya ini ada jenis keluaran yang diprediksi, yang tadi drop atau not drop out, graduate, drop out, or not drop out, mencapai 55%, dan GPA mark, drop out-nya 30%, GPA mark, score grade ada 55%, dan performance level-nya 15%. Selanjutnya, penelitian tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu data demografis, akademis, dan perilaku. Data demografis diantaranya adalah jenis kelamin, usia, profil keluarga, dan orang tua murid, hingga fasilitas yang dimiliki seperti komputer atau laptop dan koneksi internet. Kategori jenis data perilaku diantaranya adalah aktivitas dalam pembelajaran seperti kehadiran, raise hand, diskusi, membaca materi, dan pengumuman, jumlah jam belajar mandiri yang dilakukan di luar jam kelas, hingga frekuensi murid pergi keluar rumah bersama teman. Selanjutnya, yang termasuk data akademis diantaranya adalah strata pendidikan, kelas tingkat semester, kuis, tugas, dan GPA. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa 45 publikasi melakukan prediksi kinerja murid di tingkat universitas, 30% di tingkat sekolah menengah, dan 25% publikasi tidak menyebutkan secara eksplisit tingkat grade atau level murid yang diprediksi. Selanjutnya, ini ada penelusuran terhadap penelitian yang telah dilakukan, rata-rata kinerja, teknik metode atau algoritma DL dalam melakukan kinerja murid mencapai 89,85.
Selanjutnya, dan untuk melakukan prediksi kinerja murid, digunakan untuk salah satu instrumen, deteksi dini terhadap murid, memiliki resiko, memiliki kesulitan, membantu pendidikan, atau pengajar dan murid untuk meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya pada jurnal kedua, prediksi prestasi siswa. Memprediksi prestasi siswa di UPTD SD Negeri 30 Aik Batu. Dan di sini prediksi hasil belajar siswa berdasarkan data yang tersedia. Dan di sini ada metode yang digunakannya, machine learning. Metodenya naive Bayes, melibatkan 6 langkah. Langkahnya seperti ini, machine learning menggunakan metode naive Bayes. Ini ada hasil dan pembahasannya untuk memprediksi prestasi siswa. Download aplikasi Rapid Miner dan tampilan Rapid Miner Studio seperti ini. Selanjutnya ada penampilan area kerja, alat pembaca Excel, prosedur memasukkan data, tahapan penilaian akurasi. Selanjutnya ada penampilan model evaluasi data, dan terakhir ada hasil prediksi dari uji data. Prediksi mengenai siswa yang berprestasi menunjukkan bahwa sekitar jumlah siswa tersebut termasuk dalam kategori prestasi. Jadi ini termasuk dalam kategori berprestasi. Nilai yang diperoleh akurasi 45,65, presisi 70, dan rekal 70%. Selanjutnya ada komparasi kinerja beberapa algoritma. Ini terletak pada jurnal pertama, komparasi evaluasi kinerja siswa belajar. Komparasi kinerja beberapa algoritma. Dia menggunakan beberapa algoritma. Algoritma yang pertama, ini ada hasil dan pembahasan pengujian algoritma naive Bayes ini ya. Algoritma pertama, algoritma naive Bayes. Kedua ada algoritma SVM, Support Vector Machine. Ketiga ada ini pengujian algoritma neural network. Beberapa algoritma ini. Selanjutnya ada pengujian algoritma KNN. Nah, ini ada hasilnya. Pada algoritma naive Bayes, akurasinya sebesar 96, SVM sebesar 98,70%. Ini ada NN 99,50, KNN 94,80. Langkah ketiga, research dataset. Research dataset. Research dataset ada dua. Pertama ada private dataset dan public dataset. Pada tugas kali ini kami menggunakan private dataset. Langkah keempat adalah research problem. Saya akan menjelaskan apa itu research problem. Research problem adalah pertanyaan yang menanyakan suatu fenomena atau kejadian yang ada. Research problem menuntun pada keharusan dilaksanakannya penelitian. Research problem itu dibagi menjadi dua, yaitu problem in dataset dan problem in method. Problem di dataset ada dua, yaitu noisy and irrelevant attribute. Yang kedua, imbalance class distribution. Problem in methodnya adalah terlalu spesifik, hasil akurasi yang terlalu spesifik. Oke, mari kita lihat materi yang akan kita lihat di jurnalnya. Kita bisa lihat di sini. Ini hasil yang didapatkan dari akurasinya adalah 98%, mendekati 99%. Berarti
Hasilnya itu terlalu spesifik karena akurasi tidak mungkin mencapai 90% ke atas. Oke, mari kita lanjut ke jurnal kedua. Di sini seperti yang kita lihat di sini sama saja, di atas 95%, kebanyakan di atas 95%, di atas 90% juga. Sedangkan di bawah 80% ada 2. Kita lanjut ke jurnal ketiga. Di jurnal ketiga ini bisa kita lihat bahwa di sini hasilnya itu ada 50% ke bawah, bisa dipastikan. Oke, kesimpulannya adalah dari ketiga jurnal ini ada 2 jurnal yang terlalu spesifik dan ada yang normal. Langkah yang kelima, di sini ada analisis prediction method. Selanjutnya ada regression method dan classification method. Regression method yaitu mengacu pada pendekatan dalam machine learning untuk memodelkan hubungan antar variabel. Sedangkan classification method yaitu pendekatan dalam machine learning digunakan untuk memprediksi kategori dari sebuah data berdasarkan fiturnya. Pada jurnal pertama, dia menggunakan algoritma super vector machine biasa disebut dengan SVM, untuk melakukan klasifikasi serta regresi. Selanjutnya ada algoritma NN, Neural Network. Dan selanjutnya ada algoritma Kerners-Nickbor melakukan klasifikasi. Pada jurnal kedua, menggunakan algoritma seperti decision tree, neural network, decision tree, regression method, dan ada neural network, naive Bayes, KNN, dan support vector machine, SVM. Selanjutnya pada jurnal ketiga, menggunakan metode naive Bayes. Ini ada metode naive Bayes-nya, serta langkah-langkahnya. Ini untuk menganalisis. Ini penerapan machine learning menggunakan metode naive Bayes. Ini cara penghitungan. Cara penghitungannya. Ini prosesnya. Ini ada hasil dan pembahasannya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah naive Bayes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.